Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang Undang-Undang Pers tahun 1999 nomor 40, yang mana ya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 itu menyebutkan bahwa media atau pers nasional memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan juga sebagai kontrol sosial, yang mana semua media baik besar maupun kecil memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun media besar memiliki sejumlah keuntungan yang membuat mereka lebih mudah dalam menjalankan peran ini dibanding media kecil atau menengah. Pertama-tama dari sisi media, sebagai sumber informasi, media besar juga punya keuntungan dalam hal kecepatan dan kelengkapan informasi. Mereka memiliki banyak wartawan, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta peralatan canggih untuk meliput berita secara langsung. Dengan sistem kerja yang profesional dan didukung dengan teknologi modern juga, mereka bisa nyampein berita secara cepat, lengkap, dan menyeluruh. Sementara media kecil sering kali terbatas pada berita lokal dan kekurangan sumber daya untuk meliput peristiwa yang lebih luas. Yang kedua itu dalam fungsi pendidikan. Media besar mampu membuat program-program yang mendidik dan disajikan dengan cara yang lebih menarik. Misalnya, mereka bisa memproduksikan dokumenter, terus program diskusi atau artikel yang mendalam dengan visual dan data yang lebih kuat. Terus mereka juga bisa bekerja sama dengan para ahli dan lembaga pendidikan untuk menyajikan konten berkualitas. Sedangkan media kecil mungkin punya niat yang sama, tapi sering terhambat oleh keterbatasan anggarannya, terus ada tenaga ahlinya, dan akses ke informasi tersebut. Yang ketiga itu pada fungsi hiburan. Media besar jelas lebih unggul karena mereka punya dana dan tim kreatif untuk ngebuat tayangan hiburan yang menarik seperti film, acara musik, dan ada talk show dan yang lain-lainnya juga. Program hiburan dari media besar bisa menjangkau berbagai kalangan dan dikemas secara profesional dengan orang-orang yang profesional juga tentunya. Media kecil tentu bisa memberikan hiburan juga, tapi skalanya lebih kecil dan mungkin sedikit lebih sederhana. Selanjutnya yang keempat, dalam hal kontrol sosial. Media besar punya pengaruh yang sangat kuat karena banyak orang yang mengikuti dan mempercayai media besar tersebut. Kritik atau sorotan dari mereka terhadap kebijakan pemerintah atau perusahaan bisa berdampak sangat besar. Suara mereka juga didengar oleh para pemegang kekuasaan. Sementara media kecil meskipun punya peran kontrol yang sama, seringkali suara mereka tidak cukup kuat untuk mengguncang opini publik atau menarik perhatian tersebut. Namun, semua keunggulan media besar itu gak berarti media kecil tidak penting. Justru dalam beberapa kasus, media kecil lebih berani dan jujur dalam menyuarakan keberaniannya di tingkat lokal. Tapi dalam konteks luas, memang media besar memiliki banyak keuntungan dalam menjalankan 4 fungsi utama pers sebagaimana disebutnya dalam UU Pers itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.